Shalom, apa kabar semua? Luar biasa ya. Boleh bilang dong sebelah kiri kanannya Yesus baik banget. Boleh bilang ke sebelah kiri kanannya. Yesus baik banget, haleluya. Yesus baik, amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya saya bisa, waktu itu tahun lalu seingat saya ya. Tahun lalu saya ada atas anugerah Tuhan mengisi juga di ibadah kedua ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya kembali. Karena baru sekali, ini yang baru yang kedua, izinkan saya kenalan lagi mungkin ya, takutnya pada lupa. Ya, nama saya Fernando Conan, bisa panggil saya Kak Conan. Saya seorang trainer, saya seorang coach ya. Jadi banyak di perusahaan, Tuhan kasih anugerah untuk mentrainingkan leadership, mindset, karakter, terutama mindset yang penting banget Bapak Ibu. Kita punya aset tanpa mindset terpeleset. Mindset penting banget, seringkali bukan orang-orang yang salah, tapi mindset kita yang masih bermasalah loh. Seringkali bukan situasi yang gak baik, tapi mindset kita yang masih harus diperbaiki. Soalnya kalau mindset udah salah, mood kita gampang bermasalah. Kalau mood udah bermasalah, tindakan kita bikin masalah. Akhirnya kita orang Kristen tapi sering kalah. Dimulai dari mindset. Ya, saya datang gak sendirian, ditemenin istri saya. Boleh Santi? Ini ya istri saya. Kalau dia pekerjaannya makeup artis ya, dia senang make upin pengantin. Kalau dia senang bikin orang cantik dari luar, saya senang bikin orang kuat dari dalam. Ya, jadi kalau Anda mau satu paket emang harus berdua begini ya. Cantik di luar, kuat di dalam. Oma-oma kalau udah istri saya jamah wajahnya. Dari umur 60 kelihatan kayak umur 30 kober. Jadi muda. Kalau wanita yang udah umur 30 dijamah dia seperti umur 3 bulan ya. Pokoknya korting sacap semua. Iya, jadi muda sekali. Ya, saya ada tema boleh dimunculkan saja. Temanya adalah excellent servant ya. Excellent servant. Harusnya ya, excellent servant itu menjadi identitas, menjadi mentalitas, dan menjadi kualitas kita yang mengaku murid-murid Yesus. Identitas, kualitas, mentalitas itu bicara karakter. Jangan sampai kita lupa yang kita bangun cuman karisma. Karisma bikin kita dipuji-puji, cuman karakter bikin kita menang ketika diuji. Excellent servant ini bicara tentang karakter. Karisma itu daya tarik, karakter itu daya tahan. Untuk memberikan service yang excellent, kita harus bertahan. Karena ada kalanya kita harus tetap melayani dengan sepenuh hati. Walaupun yang kita layani seringkali tidak punya hati. Tapi tetap do the best saja. Karena kita ingat kalau 23 yang kita layani itu semuanya seperti untuk Tuhan Bapak Ibu. Excellent servant. Banyak orang lupa yang dia bangun hanya sekedar karisma. Apalagi karismanya dia tambah dengan tigalan Bu. Penampilan, perintilan, keterampilan. Manis banget. Cuman kalau karakternya gak bagus, awalnya menjanjikan. Lama-lama kenal kita kok menjijikan. Karena karakternya gak oke. Karakter itu butuh waktu tuh. Makin kenal kita makin apa? Makin kenal makin suka atau makin kenal makin terluka? Makin kenal makin terberkati atau makin kenal malah kita makin tersakiti. Karakter, karisma. Nah, excellent servant kita lihat. Ya, ada dua hal yang Tuhan pengen kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama to lead, yang kedua to serve. Tuhan pengen kita itu memimpin, dimulai dari memimpin diri sendiri. Bersyukur itu memimpin diri sendiri loh. Bersukacita itu memimpin diri sendiri loh. Kita harus bisa memimpin mood kita yang lagi jelek jadi bagus. Itu bicara leading self itu. To lead itu bicara mulai dari leading self, leading team, leading organization. Sesuai dengan kepercayaan Tuhan, mungkin kita nanti punya organisasi yang harus kita pimpin. Tetapi dimulai dari leading self. Apakah kita sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri sih? Memimpin energi kita yang lagi jelek jadi bagus, pikiran yang lagi pesimis jadi optimis, itu semua bicara leading self. Untuk kita bisa punya buah-buah roh, ya tentu Tuhan akan menolong kita, tetapi harus ada part kita memimpin diri kita untuk mempraktekkan kasih, mempraktekkan sukacita, leading self. Karena kalau kita nggak bisa memimpin diri kita, sulit untuk kita bisa melayani sesama, melayani Tuhan. Karena mimpin mood aja kita nggak bisa. Terlalu baperan, padahal hidup itu harus berperan, bukan baperan. Pelayanan nggak capek Bapak Ibu, yang capek pelayanan plus kesinggung, itu jadi capek itu. Ya, capek loh pelayanan plus kesinggung, kerja plus kecewa, itu jadi letih. Ya. Yang kedua to serve, untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani, makanya ayatnya. Oh iya, kalau di sekuler ini salah satu soft skill, saya pelatih soft skill. Salah satu soft skill yang sering diminati itu ya ini service excellence skill. Pak ajarin dong Pak supaya teller-teller saya, ya supaya
Saya ada trainingin barber juga ya. Anda mungkin tahu lah barber yang banyak cabangnya. Tolong supaya capster saya bisa excellent gitu dalam melayani. Spirit of excellence, service excellence skill ini salah satu yang di dunia pun di request. Nah harusnya kalau kita anak-anak Tuhan yang punya spirit of excellence, yang kita tahu Kristus mati buat kita, excellent itu tadi sudah jadi mentalitas. Artinya nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dibujuk-bujuk, nggak usah diiming-iming. Excellent kita jangan bersyarat, semua yang bersyarat berkarat. Excellent kita lahir kenapa? Karena kita tahu ini yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita bekerja, melayani dengan totalitas, tanpa batas, karena semua buat yang di atas. Amin saudara. Ya, service excellent skill. Tapi kita tahu Tuhan lebih tertarik bukan dengan pelayanannya, Tuhan tertarik dengan si pelayannya. Tuhan gak tertarik dengan pelayananmu, dia lebih tertarik dengan si pelayannya. Karakter kita. Kadang-kala kita melayani sudah lebih dengan skill kita. Cuman karakter pelayannya bagaimana nih? Jangan sampai double standard. Ya, jangan sampai double standard. Nah di sini kita lihat ayat di, dua kata ini dulu. Excellent servant judulnya. Ini dua kata yang tidak mudah Bapak Ibu. Excellent, ini bicara sebuah nilai. Yang namanya excellent berarti ada nilai yang gak excellent nih. Kalau kita bicara tangganya dimulai dari kalau tengah-tengah standar lah. Service yang standar, yang gak boleh gak ada. Tetapi ada service yang desired. Gak hanya standar, ini yang memang harus ada. Kalau yang desired, yang diharapkan ada. Diharapkan ngelakuin dong itu, desired. Tetapi ada yang level excellent. Excellent itu yang surprise Bu. Yang gak pernah orang pikir, yang gak pernah orang lihat, yang gak pernah timbul dalam hati. Itu kita bisa kasih. Ya 1 Korintus 2:9. Makanya Tuhan itu excellent banget sama kita. Ya, sebagai murid Yesus kita harus bisa kasih pelayanan-pelayanan yang excellent. Jangan sampai kita kasih yang di bawah standar. Di bawah standar itu ada level poor namanya. Poor, kurang dari standar. Atau yang paling bawah, di bawahnya poor ada itu level kriminal. Nipu, kita baru jadi tipu ya, baru jadi tipu. Ya, orang melayani janji, ya kita pikir benar ya. Kita kan orangnya gampang percaya aja dah. Kayaknya benar, gak taunya bohong semua. Ya ngibul ya kan level kriminal melayaninya. Nah sebagai anak Tuhan, excellent itu bicara sebuah level, sebuah nilai yang tinggi sekali. Excellent, kalau servant itu bicara sebuah status kita ini hambanya Tuhan ya. Bukan bicara hamba Tuhan, kita ini hambanya Tuhan. Sebagai suami kita hambanya Tuhan, kita melayani istri kok. Sebagai istri kita hambanya Tuhan, melayani suami. Sebagai orang tua kita hambanya Tuhan, kita melayani anak-anak kita. Sebagai karyawan kita hambanya Tuhan. Ya, kita sedang melayani Tuhan di apapun yang kita kerjakan, gak cuma bicara mimbar ya. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 15, boleh dibaca sama-sama yuk ayat pertama, 1, 2, 3. Supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, hidup ini bukan hanya tentang perjalanan ya, tapi tentang pelayanan ya. Hidup ini bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang pelayanan. Bagaimana pelayanan itu pasti identik dengan menjadi berkat, bukan cari berkat ya. Ya boleh Anda cari berkat, tapi jangan lupa jadi berkat. Fondasi utamanya jadi berkat. Ada orang cari berkat, udah dapat berkat, lupa jadi berkat. Makanya fondasi utamanya jadi berkat. Kadang-kala kita training gak dibayar Bapak Ibu, kalau untuk yang CSR. Kita ngajar di penjara bareng yayasannya Pak Jakub Ezra, gak dibayar. Kadang di kampus-kampus gak dibayar. Tetapi ketika gak dibayar, di situ excellent-nya jangan di courting. Tetap harus do the best Bapak Ibu. Jangan sampai excellent kita bisa ditawar. Jangan sampai excellent kita bisa dibarter. Jangan sampai energi kita tergantung upahnya. Jangan. Nanti saya kesaksian di akhir. Bagaimana kita benar-benar do the best. Sebagai excellent servant. Service excellent, pelakunya disebut ya excellent servant. Hamba-hamba yang excellent, hamba yang excellent. Nah kita mau belajar prinsip kebenaran tentang excellent servant. Prinsip-prinsip dasar. Artinya dasar, kalau Anda nggak lakuin prinsip-prinsip ini, Anda bukan pelayan-pelayan Tuhan yang excellent dalam apapun yang Anda kerjakan. Ya, lengkapnya excellent servant of Christ. Yang pertama, prinsip pertama, ini klasik sekali. Prinsip yang pertama adalah fokus kita melayani adalah Tuhan. Ini klasik tapi jangan sampai lupa. Fokus kita melayani itu Tuhan. Yang kita layani itu Tuhan.
Roma 12 ayat 11, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat yang kita layani Tuhan. Kalau yang kita layani Tuhan, yang pasti kita nggak boleh kendor kerajinannya. Jangan sampai males ya. Karena kita sedang melayani Tuhan, pastikan kita menjadi pelayan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita layani Tuhan, kita harus dengan rajin, dengan sigap, dengan on fire, dengan roh yang menyala-nyala. Apapun yang kita kerjakan ya. Makanya orang Kristen kalau melayani harus punya inisiatif tinggi. Saya sering ajarin tentang etika dan etos. Etika itu tentang moralitas, jujur, tulus, santun, peduli, respect, rendah hati, itu etika. Tapi ada yang namanya etos. Etos itu profesionalitas, inisiatif, kerja keras, on time, pantang menyerah, disiplin, konsisten, itu etos. Kak Konan bisa gak orang etikanya bagus, etosnya jelek? Bukan bisa, banyak banget. Emang dia gak nyolong sih. Memang dia sopan sih. Cuman disuruh on time kok susah. Kok disuruh inisiatif tidak ada. Makanya saya sering bilang kerja sama orang yang jelek secara etos itu minta dijotos. Malas ya kerja sama orang gak disiplin. Kerja sama orang selalu gak on time. Kerja sama orang tidak ada konsistensi. No inisiatif. Kalau ini Kak bisa gak Kak orang etosnya jelek. Etosnya bagus, etikanya yang jelek. Etosnya bagus nih. Tapi etosnya jelek bisa gak? Bukan bisa, banyak juga. Emang bisa diandelin. Emang kerja keras. Emang dia lembur. Cuman kok nyolong ya? Cuman kok gak jujur ya? Tuhan itu berkati umatnya sering lewat orang lain. Orang lain berkatin kita, dia lihat etos sama etika kita. Jangan sampai karakter kita ngusir berkat Bapak Ibu. Ada yang karakternya ngusir berkat. Ngusir berkat. Udah janjian sama klien, dikira klien nganggur. Klien tuh punya waktu. Dia alokasiin waktu ketemu kita, kok kita gak on time sih? Jangan sampai gara-gara gak on time dia gak jadi. Jangan sampai karena muka kita gak senyum. Pernah gak Anda datang ke toko karena mbak-mbaknya gak senyum, Anda cancel beli di situ. Tapi karena mbak-mbaknya senyum sekali, etosnya luar biasa. Kita nanya apa, diladenin. Tadinya mau beli 1 sampai beli 3 Pak. Kenapa? Etosnya ngundang berkat. Etos dan etika kita lakukan karena semuanya buat Tuhan. Fokus melayani Tuhan aja. Nah kita lihat gambar ini. Emang pusatnya itu ya Yesus. Jangan taruh di pusat itu ya teman ya. Di sini kan sebentar. Oh itu ya. Teman ditaruh di pusat hidup. Sekali teman yang ngajak nongkrong dia seneng banget. Dia juga seneng cekongin teman-temannya. Pokoknya teman segalanya. Tapi sekali temennya lupa ngajak nongkrong. Dan dia lihat di story, kok dia nongkrong sama yang lain, kok gak diundang. Wah bisa kacau balau itu perasaannya. Karena pusatnya ditaruh temen, sahabat. Ada yang ditaruh di tengah-tengah hidupnya itu musuh Pak. Musuh. Ke kantor, terus musuh gue tuh, temen yang buat dia nyebelin. Dia bersin aja dia kesel. Gila bersin ingusnya sampai dada ini kan. Dia berasa lu kalau sakit gak usah masuk dong. Padahal sebelum si musuhnya itu bersin, ada 3 temannya pada bersin, gak ditutup, dia biasa aja. Temennya, musuhnya gak datang aja dia senewan. Mana yang gak datang nih, heran gue belum datang juga. Ada yang taruh di pusaran hidupnya musuhnya, orang yang mungkin nyebelin dia. Ada yang taruh di pusaran hidupnya organisasi keagamaan. Yang ditaruh tuh tentang jadwal aja. Ada kalanya ya kita yang udah senior, di rolling, kita lagi gak dijadwal gitu. Kalau gereja saya yang dulu ada yang kesinggung Pak. Dikira gereja cuma di sini. Ya. Ada yang WL gak dijadwal, gak ada urusan pendisiplinan gak ada, cuma di rolling, kesinggung. Padahal kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan dengan semangat seperti di mimbar di tempat jemaat. Ya, dengan ini yang sama, semangat yang sama. Tapi karena yang ditaruh organisasi keagamaan, salah satu jadwal dia taruh. Sekali nggak dijadwal, pusing dia. Ada yang diri sendiri, I, me, and myself yang ditaruh. Ada yang keluarga, ya istri titipan, anak titipan. Saya harap sih sama-sama sampai lama. Cuman kadang-kadang Tuhan sayang banget, ada yang bisa dipanggil duluan. Bapak saya dipanggil cepet banget, umur 43 dia. Tabrakan di tol Jagorawi, mati di tempat. Apalagi pandemi begini nih. Dibukakan kita kan. Bukan hanya yang bawa tanah yang bisa mati, yang bawa parfum bisa mati juga loh. Jadi harus bener nih.
Bisa jadi 50 tahun lagi, bisa jadi 50 bulan lagi, bisa jadi 50 minggu lagi. Ya, kita semua punyanya Tuhan ya, harus siap bagaimana. Ya. Ada yang ditaruh di pusaran hidupnya ya uang. Uang. Nah, jangan lupa nih, kita melayani fokusnya pusatnya ya Tuhan. Kalau Tuhan kita taruh di pusaran hidup kita, mudah untuk kita lagi bete jadi good mood lagi. Itu mudah karena kita ingat, oh iya kan yang saya layani Tuhan. Kenapa harus bete ya? Ketika Yesus jadi pusat hidup kita, mudah bagi kita yang lagi berduka cita untuk kembali sukacita. Karena kita ingat, oh iya ini kan semua saya lakuin buat Tuhan ya. Mudah buat kita yang lagi lemes, jadi on fire again. Karena kita ingat, kan ngelakuin ini buat Tuhan ya. Mungkin dia gak layak, tapi Tuhan layak. Saya ngelakuin buat dia. Huruf besar D-nya. Makanya yang jadi pusaran hidup kita, Tuhan ini. Ya, ingat, ini prinsip nomor 1, bahwa kita melayani fokusnya ya Tuhan, ya hanya Tuhan, semua bagi dia. Amin teman-teman semua. Mukanya sedih semua ini. Masih ikuti saya ya. Nah, prinsip yang kedua. Melayani sesama harus rendah hati dan gak boleh egois. Ingat, excellent servant, bukan sekedar servant, tapi excellent servant of Christ. Berarti memang firman Tuhan harus menjadi fondasi-fondasi kita dalam menjadi excellent servant. Melayani sesama harus rendah hati dan jangan egois. Ya, kita lihat di sini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rendah hati artinya gak sombong ya. Rendah hati artinya gak sombong. Bagaimana kita tetap dalam melayani Tuhan. Kadangkala kita mungkin punya posisi ya, entah kita udah senior, entah kita punya sebuah jabatan level leader tertentu, tetap harus rendah hati. Ya, rendah hati itu di hati, bukan sekedar di perilaku yang kita set ya, tetapi emang di hati, emang kita rendah hati. Ya, dan di sini yang penting adalah belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain juga. Karena kalau orang senangnya mementingkan kepentingannya sendiri, mengutamakan diri sendiri, sekali nggak diutamain orang baper loh. Sekali nggak diutamain orang bisa baper. Tetap rendah hati aja. Sebenarnya ya hamba Tuhan gak harus di depan ya. Cuman kalau di depan ya udah. Pernah satu kali kami ngisi di gereja di PI, di Plaza Indonesia. Ya mungkin asyarnya gak di briefing kali ya. Pembicaranya siapa. Padahal ada flyernya sih. Ya, jadi saya datang, saya kan lebih pagi, kayak hari ini lebih pagi. Datang lebih pagi, selalu pas datang jadi masih kosong. Kata asyarnya, Bapak mau duduk di mana? Oh saya bilang, oh terserah deh. Bapak biasanya bagaimana? Saya bilang, oh biasanya di mana? Dia bilang, bebas sih Pak. Oh saya tahu, mungkin dia gak tahu saya pembicara. It's okay, saya tunjuk tengah aja. Di tengah-tengah aja sini. Oh silakan Pak. Ya saya duduk tengah sama istri saya. Duduk tengah, akhirnya mulailah tuh ibadah, WL naik semua. Lalu saya diundang maju khotbah ya kan. Silakan untuk Pak Fernando, saya maju dong. Gitu. Saya khotbah, lalu 20 menit sebelum saya khotbah, ibu gembalanya baru datang ya. Mungkin dari lagi meeting kali ya, datang duduk di situ. Lalu si asyirnya nyamperin istri saya gitu. Entah ngapain gitu di tengah-tengah, duduknya di tengah. Ya pas kayaknya sih feeling saya, Bu maaf Bu pindah depan Bu, oh, dia gak mau gitu ya. Dia aduh enggak apa-apa di sini saja. Akhirnya saya selesai khotbah, saya turun ya. Lalu saya panggil istri saya ke depan. Lalu orangnya bilang, Pak maaf Pak saya gak tahu, it's okay gak apa-apa. Ya emang gak harus duduk depan sih, duduk tengah juga gak apa-apa. It's okay, it's okay. Anda tahu potongan saya trainer, saya speaker. Tapi potongan saya ini bukan potongan trainer. Potongan saya potongan asisten trainer ini. Nama saya Fernando Conan, makanya manggil saya Conan. Jangan Fernando, karena kalau pembicaranya siapa? Fernando. Kalau Fernando kan mikirnya tinggi 187. Fernando, tinggi 187, mata biru, dada berbulu, betul kan? Kemudian Conan aja udah. Udah Conan aja, ngapain Fernando? Ya kadang-kala saya diundang retret nih, saya pernah diundang retret. Seringkali kan PIC-nya ngetektokan, udah tahu wajah kita. Cuman yang jemput kadang-kala kan bukan PIC. Ya. Saya dulu ada teman saya namanya Hans tuh. Tinggi deh, tinggi. Udah kayak Goliat deh, tinggi bener deh. 180-an kali tinggi. Kan cuman temen ya, dulu ibaratnya ya sering ikut lah, kita sering mentor juga. Ya dia bilang, kok kalau lagi khotbah aku ikut dong. Ya maksudnya cuma ngikut, saya suruh bawain tas laptop kan enggak ya, kita bawa sendiri ya. Set, nah dia tinggi kan, yang lebih cocok nama Fernando ya memang dia sih.
Jadi pas kita datang, yang disambut sama penerima tamunya siapa? Ya ini. Halo Pak Fernando, makasih. Tinggi, ya kita kan begini. Ya tetap rendah hati aja, jangan ngapain jadi gusar. Terus ya kan si Hansnya bilang, ini Fernando ini. Oh iya gak apa-apa, it's okay. Rendah hati aja. Bukan rendah hati gimmick ya, benar-benar rendah hati aja, it's okay. Namanya orang salah nilai ya. Saya ngajar di sebuah perusahaan farmasi terkenal tuh di Cikarang. Tim saya 2, pergi bertiga. Tim saya 2 gak bisa nyetir, saya nyetir kan. Ini udah rapi loh, pakai batik saya. Rapi lah, kece itu saya rasanya. Saya nanya satpam ya, parkir mana? Bapak mau ngedrop atau, saya pikir saya tukang grab ya. Ini beneran sih gak bohong, Bapak mau ngedrop atau mau parkir? Saya ngajar nanti tuh para manajer, oh iya Pak, iya silakan. It's okay. Yang direndahkan oleh dunia nanti dipakai Tuhan untuk mempermalukan malu sendiri dia. Dipakai untuk mempermalu sendiri. Aduh maaf Pak, iya it's okay. Gak apa-apa, ya, tetap rendah hati aja. Ya, tetap rendah hati, biasa aja lah. Kadang-kala orang salah menilai kita, it's okay. Ya, kan tujuan kita melayani Tuhan aja. Nah, prinsip yang kedua, melayani sesama itu, ya, melayani Tuhan yang kita layani sesama itu rendah hati dan jangan egois. Saya dulu kuliah di Jerman, bukan karena orang kaya. Bapak saya pengen anaknya ke Jerman, selama dia hidup gak pernah kesampean. Dia meninggal muda, 43 tahun tabrakan di tol Jagorawi. Duit meninggal dia memberangkatkan saya ke Jerman. Nurutin, karena dia pengen anaknya ke Jerman, cuman gak pernah kesampean. Dia meninggal lalu kata kakaknya yang paling tua, udahlah si Kang Lai anaknya ke Jermanin aja. Akhirnya saya ke Jerman, jadi bukan karena orang kaya ya. Jadi tiket pesawat dibeli, tapi kan harus ada visa 7.020 euro. Ya kan 7.020 zaman saya, sekarang udah kayaknya udah 8 ribuan. 7.020 euro yang gak ada duit kurang, akhirnya minjem duit, memberangkatkan saya tiba di Jerman, dipulangin abis itu. Jadi di Jerman saya kerja macam-macam tuh. Ya, macam-macam deh, jaga babysitter, kerjaan saya pernah babysitter, jagain anak orang. Saya 8,5 tahun di Jerman. Jadi tuh anak saya jagain dari umur 3,5 sampai umur 11, saya babysitternya loh. Itu adiknya dari, belum ada adik tadinya, belum ada adik. Sampai ada adik saya babysitternya. Dari adiknya umur 1,5 saya mulai suka jagain, sampai umur 7 babysitternya saya. Dari orang tuanya akur sampai cerai, babysitternya saya. Bukan cerai karena saya, bukan, dia cerai aja, berantem mulu Pak, ya kan. Cerai aja dia bercerai ya kan, babysitternya saya. Ya. Kenapa ya? Karena saya excellent. Ciri-ciri kalau Anda excellent ya, Anda keluar dari perusahaan itu sedih pasti. Sedih. Karena kebanyakan orang gak excellent, biasa aja. Jadi kalau Anda excellent beda. Saya zaman dulu jadi babysitter, jagain anak gak main handphone. Jagain anak ya jagain anak. Makanya pas saya udah dapat kerja pabrik, saya kasih teman gereja saya main handphone. Ya, main handphone bagaimana? Jagain anak ya jagain anak. Ya, duduk biasa aja. Saya bersihin rumah orang, awal-awalnya karirnya belum di pabrik gitu, bersihin rumah orang Indonesia, dia kerja di kedutaan Jerman. Itu 2 jam kerja, sejamnya 7,5 euro kali bersihin rumah orang ya, nyapu, ngepel, pokoknya 2 jam itu 15 euro. Kalau saya bersihin sekaligus toilet sama bak mandinya, itu ditambahin 5 euro, jadi 20 euro. Oh saya, ya oke dong sama bak mandi, do the best. Makanya pas kita resign mau dapat kerjaan yang lebih layak, sedih. Karena kebanyakan orang gak excellent gitu, gak excellent. Nah orang tunggu excellent, tunggu passion sih. Bukan passion saya jaga toko, bukan passion saya di asuransi, bukan passion saya. Anda pikir ngosek WC passion saya? Anda pikir jagain anak orok begitu passion saya? No. Passion saya ngomong begini. Cuman itu nilai, kalau Anda berjumpa saya, Anda berjumpa dengan nilai saya yang namanya excellent. Itu nilai, itu bicara nilai kerajaan, excellent. Duduk biasa aja, excellent aja. Ada musim kehidupan yang kita harus lalui yang mungkin bukan dengan passion kita, jangan dikit-dikit passion. Passion, show Anda, ini passion ini bukan masalah passionan, nilai. Ya anak Tuhan lagi bersihin WC, ya beda dong, do the best. Ya. Passion, ya jangan dari passion itu tentang nilai, service excellent. Bagaimana kita rendah hati, tetap do the best, dan belajar untuk memperhatikan kepentingan orang alias gak egois. Waktu saya di Jerman ya, di Jerman itu kan jarang makanan Indonesia, ya. Jadi sekali ada 17-an, lalu ada pastel ya, itu wah Anda kayak ngelihat mutiara lah di situ lah. Jadi kalau ada, waduh lumpia nih ya kan. Aduh martabak-martabakan, sebenarnya martabak-martabakan sih. Cuman kayak, aduh ya ini takut habis. Selalu ada, pas lagi ngantri nih. Kok Rahmat nih, pas lagi ngantri ya. Kalau ada selalu ibu-ibu ya. Ibu-ibu, dia harusnya malu sama sanggul loh. Sanggulnya gede ya.
Kan dia tahu di belakang dia masih ada orang-orang lain yang juga punya kepentingan dengan pastel itu kan. Enggak, dia kayak gak mikir gitu. Ya. Wah itu kalau makan pastel tuh kayak bihunnya kayak jatuh dua tuh kita pungut loh. Karena benar-benar sayang bener ya. Jauh dari macik ya. Cuman di mana kalau di Jerman itu jadi captive market itu. Ya kan. Itu ada ibu-ibu gitu ya. Itu masih ada 7 loh. 7 apa 6 lah masih banyak lah. Dia bisa tas, srek, terus habis. Habis. Kita mau jorokin kita orang Kristen ya kan. Tapi kan kelewatan nih buat anak-anaknya 7. Masa ambil semua. Ya kan, kebangetan dah. Dia gak tahu firman Tuhan. Harus mentingin orang lain juga. Bukan hanya kepentingan sendiri saja. Memang kita harus juga tahu kita punya keluarga. Tapi kan ada orang lain juga kan. Ya. Makanya dibilang kan yang Yesus kasih makan 5.000 orang itu kan ditulis 5.000 orang laki-laki ya. Sisa 12 bakul. Tuh kalau 5.000 orang ibu-ibu udah pasti gak ada yang sisa tuh. Gak ada 12 bakul. Habis semua. Kurang mujizat 6.000 deh. Makanya laki masih tahu diri. Ibu-ibu yang sanggulan pasti ikut ngantri di situ. Gak ada 12 bakul sisa. Udah sikat. Ya kan? Bener-bener. Ya kan? Nah ini gak boleh egois nih. Ya. Melayani itu gak bisa egois. Harus tahu nih orang juga punya kepentingan ya. Makanya kita harus tahu win-win. Ya kita juga win ya, tapi apa winnya buat dia juga loh. Nah ada orang, win-win itu sebuah perasaan yang memang kita harus pikir. Harus bijak. Kalau enggak orang seringnya win-lose. I win you lose. I win you lose pokoknya. Orang kalau win-lose agresif, egois, no dialog. Ya, maunya menang sendiri. Nah ada orang memang naturalnya lose win. I lose. Cuman kalau lose win itu memang sih dia diem sih. Cuman masalahnya perasaan itu yang dia pendem-pendem itu nggak hilang. Tapi terkubur hidup-hidup itu. Makanya lama-lama luka juga. Orang yang lose win di satu titik lose itu. I lose tapi lu juga gue kasih lose. Misalnya ya ada perusahaan ke karyawan tuh win lose. Karyawan dipaksa lose win. Di satu titik dia bisa pergi di bawah database perusahaan lo. Jadi lose itu. Lembur dia malas-malasan, lose itu. Kalau ada misalnya istri ke suami, ada yang gayanya win lose. I win you lose. Suaminya dipaksa lose win pokoknya. Bahkan diceritain ke khalayak ramai, suami gue mah takut sama gue. Win lose. Di belakang kita bisa di satu titik main serong. Jadi lus. Jadi dilus-lus tuh, jadi kan lus-lus. Dia selingkuh. Ya. Hati-hati nih, kita harus win-winnya apa? Ya. Hal simpel aja. Contoh, suami kerja kantoran. Ini karena mau puasa, kejar target, lembur melulu nih. Senin sampai, saya ada timekeeper kayak ya? Yang di belakang gitu ya. Saya lupa tadi lihat mulai jam berapa. Nanti di info ya. 10 menit di info gitu ya. Nah jadi suami kerja kantoran misalnya. Lembur, Senin sampai Jumat lembur dia. Lembur, pulang jam 11 malam. Lalu weekend saatnya tidur sampai siang, sampai sore. Istri ibu rumah tangga, main sama anak, jaga anak. Lalu Sabtu saatnya shopping dong ke mall. Ya. Lalu pas dia buka pintu kamar, jam 1 siang suami ya lagi tidur. Kalau istrinya win-lose, apa yang terjadi? Kalau istrinya win-lose, mentingin kepentingan sendiri doang. Bisa diomelin suaminya. Dasar suami pemalas. Mau jadi apa jam segini belum bangun. Win-lose loh. Kalau suaminya win-lose juga apa yang terjadi? Suaminya win-lose juga nih, diladenin. Punya mulut dijaga ya, ngerti gak? Kamu tahu gak seminggu ini aku pulang rumah jam berapa? Aku kerja buat siapa? Kamu gak tahu aku capek. Kalau istrinya masih win-lose juga, diladenin lagi. Kamu pikir kerja anak, jaga anak gampang? Ayo tukar kamu jaga anak, aku yang kerja. Bisa berantem tuh. Win-lose sama win-lose, 15. Ya, win-lose sama win-lose. Harusnya win-win lah ya. Kalau istrinya win-win dia punya, mikirin juga. Ya, win-win itu prinsipnya 3. Perhatian, pengertian, bergantian udah. Anda tahu nih tidur sampai nganga begitu kan. Pasti ngantuk pules banget. Istri harus siap selimutin. Dompet ambil gitu. Jangan deh, itu lus-lus itu, jangan. Itu lus-lus, jangan. Dia diselimutin ntar lah, mungkin abis maghrib ya, dia lelap ya, gak apa-apa lah. Ya, win-win, ada masing-masing punya kepentingan. Ya, ada kepentingannya. Jangan maunya egois, itu gak bisa. Kita melayani tapi akhirnya melayani diri sendiri, egois. Nah, yang berikutnya saya harus maju ya.
Prinsip kita 4 prinsip. Prinsip yang ketiga, menjadi pelayan. Yang pertama masih ingat gak? Fokus melayani ya Tuhan. Ingat fokus melayani Tuhan. Fokusnya Tuhan. Jadi Anda yang lagi bete ketika ingat, oh ya kan buat Tuhan ya. Anda jadi oke lagi, good mood lagi. Yang kedua adalah melayani sesama, jangan egois. Tetap rendah hati dan jangan egois. Yang ketiga, menjadi pelayan diperlukan, tadi rendah hati. Ini merendahkan diri ini. Udah belajar dari Yesus, merendahkan diri salah satu mata kuliah kehidupan yang gak gampang loh. Karena natural kita kan daging ya, lu jual gue beli. Makanya ada orang salah prinsipnya, kalau dia baik gue lebih baik, kalau dia jahat gue lebih jahat. Itu bukan prinsip Alkitab saudara. Merendahkan diri. Ini apa yang Yesus katakan. Mengosongkan dirinya. Makanya untuk melayani ini bukan persoalan posisi sih. Karena posisi dipersoalkan. Ada orang lupa maunya dilayani terus. Di sini dibilang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang servant hamba menjadi sama kayak orang, kayak manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Ada kalanya, apalagi kita leader gitu ya. Untuk bisa nggak cuma leader lah, semua lah. Untuk bisa dievaluasi, itu perlu merendahkan diri loh. Merendahkan diri itu alasannya cuma Kristus saudara. Alasan kita merendahkan diri itu Kristus, itu Yesus. Kita merendahkan diri. Nah masalahnya banyak orang dievaluasi sensi. Dikoreksi sensi. Ada orang dievaluasi terima kasih. Karena yang satu dia tahu punya prinsip harus merendahkan diri. Siap untuk dievaluasi. Bukan evaluasi gimmick ya. Saya siap untuk dikasih masukan. Dikasih masukan defend lah. Sampai orang nyesal kasih masukan. Coba kan Batman. Tuh gitu gue kasih masukan. Ya. Benar-benar ketika dikasih masukan. Karena beda. Ada orang menganggap masukan sebagai bentuk perbaikan. Makanya dia oke, dia terima kasih. Dia tahu lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi ada orang menganggap masukan bukan perbaikan. Masukan dia pandang seperti tusukan. Makanya habis dikasih masukan dia kerasukan. Ada kan dikasih masukan langsung waduh malah benci, malah kepahitan, pindah gereja. Merendahkan diri, merendahkan diri. Apakah praktikal merendahkan diri? Sangat. Orang tua apakah harus merendahkan diri ke anak? Iya dong. Kadang-kala kan anak dia bisa kasih masukan. Suami ke istri, iya dong. Istri bisa kasih masukan. Istri ke suami, iya deh. Terutama yang lebih tinggi nih, terutama bos ke anak buah. Apakah perlu merendahkan diri? Ya perlu juga untuk bisa terima masukan. Ada kalanya kita itu nggak ngeh bahwa kita kurang peka sama perasaan orang. Kadang-kala kita nggak ngeh, harus dikasih tahu kadang-kala. Ini ekstrim ya, orang yang bau badan nggak tahu dia bau badan loh. Dia harus dikasih tahu. Cuman siapa yang mau kasih tahu coba? Maaf nih, aduh amsyong nih ya, nggak mungkin kan diem aja. Akhirnya dia jalan dengan badan yang nggak enak baunya. Ya, harus mau dikasih masukan, harus merendahkan diri dah. Jangan marah, ya jangan marah. Nanti keadaan tambah parah, akhirnya orang kapok nggak ada yang kasih masukan lagi. Kasih masukan. Anak perlukah merendahkan diri ke orang tua? Perlu, apalagi anak yang udah sukses. Orang tua yang udah gak kerja, yang hidup udah mungkin banyak kita bantu. Harus merendahkan diri, harus merendahkan diri. Karena kita sedang melayani orang tua. Ya, harus merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Yang terakhir, saya tutup dengan kesaksian. Melayani adalah sebuah sikap hati. Ayat favorit harus Anda tato di hati Anda ini. Kolose 3 itu 3. Apapun yang kamu, boleh baca sama-sama ya, yang ini 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin saudara. Apapun juga, segala apa-apa yang Anda kerjakan itu ada di dalam apapun. Apapun yang kamu lakukan, pemain keyboard boleh temenin saya, pemain keyboard? Ada pemain keyboard? Lagi makan somai? Ya boleh ya, sini. Ya temenin saya, tanda udah mau kelar gitu ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Melayani adalah sikap hati.
Ciri-ciri orang mengerjakan dengan hati itu 3K. Ketulusan, kesungguhan, kepedulian. Setengah hati Anda lakukan, setengah tulus, setengah peduli, setengah sungguh-sungguh. Penting segenap hati, jadi tulusnya benar-benar tulus. Jangan hitung-hitungan, karena kalau kita hitung-hitungan, kita hanya dapat apa yang kita hitung, udah itu aja. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, Tuhan akan kasih, Tuhan akan balaskan. Apa yang kita nggak pernah hitung, sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan, berlimpah pokoknya buat kita. Ya, jadi melayani dengan hati bicara 3K aja. Kesungguhan, ketulusan, kepedulian. Melayani dengan segenap hati. Jangan setengah hati, apalagi sesuka hati. Apalagi gak pakai hati. Ya, ayatnya jelas. Boleh ini ya Pak, main lagu-lagu yang sedih gitu. Oke ya. Tanda terakhir kan lagu-lagu mellow di petik-petik ya. Tanda udah mau kelar, habis itu kita berdiri semua. Ya, nah ini nih biar Anda ingat nih. Nggak ada excellent servant kalau fokus melayaninya bukan Tuhan, apalagi ada yang uang. Ya. Saya waktu itu diminta melayani di gereja Indonesia di Aussie. Ya. Konan bisa gak ulang tahun gereja nih ngisi di Aussie. Cuman di tanggal itu ada jadwal. Ada jadwal, bukan gereja gede jadwal. Cuman ya udah. Ya. Jangan di cancel dong. Ya, sorry nggak bisa karena udah ada jadwal. It's okay. Ya kalau fokus melayani bukan Tuhan, mungkin milih dia berhitung mungkin ada yang begitu mungkin ya berhitung. Mau sih nih, secara brand lebih oke. Nanti ingat melayani Tuhan ya, ya melayani Tuhan aja. Yang kedua melayani sesama harus rendah hati, jangan egois. Kalau egois maunya win lose terus, I win you lose atau lose win makan dalam, win-win. Ya mungkin kadang-kala kita menang. Bukan langsung hasil yang kita mau, tapi kita memenangkan hubungan at least. Ya, tapi kita prinsipnya adalah win-win. Bukan lose-win, bukan win-lose. Ya. Lalu menjadi pelayan itu diperlukan sikap merendahkan diri. Karena kita perlu dievaluasi, kita perlu diproses, kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Dan itu harus merendahkan diri. Apalagi kita yang udah jadi figur-figur nih. Ada 5 figur nih yang harus benar-benar merendahkan diri nih. Yang pertama orang tua. Yang kedua pemuka agama. Yang ketiga kakak, terutama kakak tertua. Yang keempat guru atau mentor. Yang kelima ini bos. Nah yang hati-hati kita campur-campur nih. Udah orang tua, kakak tertua, khotbah lagi, ya bos lagi. Mentorin orang, nah ini kadang-kadang saya suka lihat iblis suka kasih kita naik begitu tingginya untuk dijatuhkan di atas. Karena ketika kita figur, pas kita jatuh itu banyak pengikut yang jadi ikut-ikutan jatuh. Harus merendahkan diri. Sama melayani adalah sebuah sikap hati. Tetap melayani dengan sepenuh hati. Saya tutup dengan saksian, saya selesai. Waktu itu saya diminta menggantikan Pak Jakub Ezra, Anda kenal Pak Jakub Ezra. Mentrainingkan, karena ini online saya nggak sebut kampusnya. Kampus yang cukup besar di Jakarta. Konan bisa gantikan saya. Bisa Pak Jakub, kosong jadwalnya. Ini udah lama kejadian, udah lama. Sebelum Covid. Lalu bisa Pak Yakub, lalu saya dihubungin sama panitianya. Coach, nanti coach yang ngisi ya? Iya makasih coach. Cuman mau info, ini pro bono ya, karena ini kampus akademi pro bono tuh gak dibayar, free. Saya bilang, it's okay. Tetap harus excellent ya, saya kasih servis ya. Jangan karena free, ya jadi excellentnya Anda kurangin, jadi standar. No, harus tetap excellent. Oke, saya bilang, harus lebih excellent lagi. Lalu dia bilang gini, sama ini Pak, karena kampusnya lumayan gede, ya lumayan lah portfolionya. Dia bilang, Pak, ini pesertanya cuma 5 orang. Saya agak kaget, saya pikir tadinya rame. Cuma 5 orang, tapi it's okay. 5 juga dari Tuhan kan? Kan 5 juga dari Tuhan, harus dilayani juga. Saya bilang, oke, 5 harus lebih excellent lagi. Jangan tunggu 500 jiwa, baru Anda excellent show gitu. No, 5 juga dari Tuhan. Oke, nah ini masih 2 minggu. Seiring berjalannya waktu, saya dihubungin lagi sama si Sensen panitianya. Coach, sorry coach mau info nih. Yang satu, dia 5 nih, yang satu berhalangan. Saya tinggal punya berapa? Ini 5 stok gak banyak loh. Ya kan, yang satu berhalangan, saya tinggal punya berapa? 4. Harus lebih excellent lagi. Jangan tunggu 4.000
audience, baru kita show, it's me. No, 4 juga dari Tuhan, harus excellent dong 4. Harus lebih excellent lagi, oke. Seiring berjalannya waktu, saya dihubungin lagi sama si panitia, si Sensen. Coach, sorry coach, yang 1 berhalangan, saya tinggal punya berapa? 3, harus lebih excellent lagi. Jangan 30.000 audience. Baru Anda dandan, baru Anda nih, it's me, nih suara gue kenceng. No. Ya, 3 juga dari Tuhan. Excellent aja. Ya. Cuma nih waktu masih berjalan nih. Masih ada 3 dah. Ya. Akhirnya dia yang tentuin hari Sabtu di Palmerah. Ya, di Palmerah dia tentuin hari, jam, tanggal. Saya diminta ngajarin public speaking, tutor-tutornya. Saya datang bermodalkan 3 orang. Pas saya datang saya selalu lebih pagi, lu bayangin 3 orang aja lebih pagi juga. Saya tuh enggak yang kalau ini datang sambil kesel gitu ya. Pas ketemu kita senyum-senyum, enggak ya 3 ini komit kita excellent kan. Bukan karisma, karakter. Emang kita lahir dari dalam, memang identitas, emang mentalitas, emang kualitas. Udah bicara karakter. Makanya karakter kita makin hari harus makin better, jangan makin kayak monster. Karakter kita harus makin kuat, bukan malah makin kumat. Ya, situasional karakternya. No, saya datang lebih awal, ada panitianya 3 orang. Ya kan? Pas udah jam 11 saya buka laptop langsung kotak-katik. Saya nanya, mana nih peserta 3 orang belum pada datang? Oh iya coach belum nih. Coach ada acara? Ya ada aja yang dikerjain sih. Coba telepon dah biar tahu. Dia telepon tuh. Dia telepon, saya masih ngutak-ngatik tuh slide-slide, ya masih atur lagi. Dia bilang, coach, sorry coach. Ini kisah nyata, ya kisah nyata ini. Dia bilang, coach sorry coach, yang 1 berhalangan. Ada acara makan keluarga. Nggak, menurut saya kan kenapa makan keluarga harus jam 11 siang sih? Kan tuh jam 11 acaranya. Kenapa nggak maghrib sih? Kan maghrib kan lebih banyak pilihan, seafood kan maghrib ya. Kenapa harus jam 11 gitu? Saya tinggal punya berapa? 2, harus lebih excellent lagi. Jangan tunggu 200.000 audiens baru Anda gagah-gagahan di mimbar. 2 juga dari Tuhan. Harus excellent ya udah tinggal 2. Cuman 2 ini belum datang nih. Ya 2 belum datang. Terus akhirnya dia bilang lagi nih, coach sorry coach. Ini kisah nyata, saya gak ngarang, kisah nyata. Coach sorry coach, yang 1 berhalangan. Saya baru dikabarin, sorry coach dia sakit perut. Nggak, saya mikir gini ya, kenapa sakit perut harus jam 11 gitu. Lu bisa abis maghrib puas-puasin lah ya kan. Jam 11 settingan ini kan. Cuman dia udah bagaimana, dia gak datang. Bukan tugas saya menyelidiki apa dia gak mau datang. Atau ya udah dia gak datang bagaimana. Tinggal punya 1. Ya, pertanyaannya kalau Anda di posisi ini 1, apakah Anda tetap excellent? Tetap excellent 1. Ya, ada orang bilang, enggak ini kan harus mendidik itu. Iyalah, ya boleh sih mendidik. Cuman buat saya, ini yang saya yang lagi dididik sih. Kita yang lagi dididik jangan sok kita ini mendidik dia. Kadang kita dididik untuk memberi, tapi kita bilang kita mendidik, entar dibuat mabok-mabokan kita kasih. Padahal kasih 2.000 ya kan 1.000. Kadang-kadang kita yang lagi dididik kok. Oke. Sebelum excellensimu, sebelum excellentmu mendapatkan pujian, dia harus lewati ujian. Sebelum excellentmu menjadi perhatian, dia harus mengalami pembuktian. Amin saudara? Excellent. Istri saya pernah cerita, ingat ya, pernah cerita, dia kan makeup artis ya. Dia pernah cerita, dia bilang, aku kesel banget sama pengantin yang tadi, kenapa? Masa aku disuruh angkat-angkat sepatu, ingat ya? Disuruh angkat sepatu. Saya bilang, emang biasanya makeup artis nggak ngangkat kan, saya nggak tahu job desk makeup artis. Enggak, yang angkat WO. Terus dia bilang iya, akhirnya aku angkat gitu kan. Aku angkat, oh iya. Saya bilang, kamu 14 tahun jadi makeup artis berapa kali suruh angkat sepatu? Nih sekali-kalinya, karena sekali-kalinya lulus ya. Kecuali tiap makeup angkat sepatu, tiap makeup angkat sepatu. Wah itu harus jadi tukang sepatu. Ya kan? Kadang-kala ada pertempuran yang, saya nih ngajar nih, 1 orang audiens saya ngajar selama saya jadi 10 tahun jadi trainer. 1 orang ngajar, itu sekali-kalinya. Masa udah sekali-kalinya gak lulus sih ujiannya? Kadang-kala orang gitu, ih baru ketemu gue orangnya, baru ketemu kan, baru sekali-kalinya kan. Masa udah cuma sekali-kali jarang-jarang kita kalah sih. Kadang-kala ujian itu jarang-jarang kok yang pertempurannya besar itu. Udah biasa aja. Akhirnya 1 orang dia datang tanpa wajah ya, ini wajahnya nih, dia datang telatnya gak kaleng-kaleng loh. 11:50 loh, ya 50 menit. Datang dengan wajah tanpa dosa, noda dan celah. Dia datang, dia nggak tahu telat ya. Dia datang, dia bilang, ini kosong belum ada yang datang. Iya cuman kamu, mau belajar gak? Dia bilang mau. Kalau enggak, maksudnya gini, kalau nggak belajar saya pulang, kalau belajar ayo. Dia bilang mau. Saya nggak korting-korting. Slide-nya tetap privat saya ajarin. Kenapa? Karena buat saya 1 ini juga dari Tuhan.
Yang kedua, ketika dia di-upgrade, dia juga bisa nolong, dia kan tutor, bisa nolong siswa-siswa yang lain. Jangan egois, jangan egois. Ya, kita harus pikirin juga kepentingan yang lebih besar lagi daripada mood dan keselnya kita misalnya. Apakah ada kesel? Ada, tetapi kan balikin lagi prinsipnya. Kita melayani Tuhan kok. Yang kedua tetap rendah hati kok. Kita gak usah mikir, lu pikir gue coach kaleng-kaleng. Lu kata kita trainer selama ini di perguruan kecil, no. Rendah hati, merendahkan diri. Ya, sama melayani itu sebuah sikap hati. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. WL Singer boleh maju ke depan. Anda ingat-ingat kapan terakhir kali Anda menjadi excellent servant? Excellent servant bukan deklarasi. Kita adalah excellent, no. Itu journey, itu perjalanan. Perjalanan pembentukan karakter. Konteks by konteks, moment by moment. Anda ingat, saya ini seorang excellent servant. Jadilah excellent servant di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat pelayanan Anda. Izin nyanyi lagu refnya aja lalu saya tutup doa ya. Lagu klasik ya, lagu lama, cuman saya tersentuh dengan lagu ini masih. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Haleluya. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi, haleluya. Hanya ini Tuhan, yes. Haleluya Yesus. Kira baraya shana karaya baba baba. Kira nakaraya shana karaya baba baba. Ora nakaraya shana karaya dada. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Boleh beli kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu boleh angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak kok lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Haleluya. Biar jadi komitmen kami. Bahwa kami ini melayani Tuhan. Kami bukan sekedar suami, kami ini pelayan Tuhan. Kami bukan cuma istri, kami pelayan Tuhan yang excellent. Kami bukan sekedar orang tua, kami pelayan-pelayannya Tuhan di rumah tangga. Kami bukan sekedar karyawan, bukan sekedar bos. Kami ini pelayannya Tuhan yang excellent. Biar ini jadi komitmen kami. Kami jadi excellent servant. Kami mau belajar untuk ingat fokus kami melayani ya Tuhan. Gak ada alasan untuk kerajinan kendor. Gak ada alasan untuk gak menyala-nyala. Karena kami lagi layanin Tuhan. Ajar kami ingat Tuhan. Bahwa kami melayani sesama itu gak egois. Gak egois. Kami mau rendah hati, gak sombong. Tuhan gak suka orang sombong. Kami hamba, kami pelayan Tuhan yang mau dipakai sama Tuhan. Ajar kami untuk sadar bahwa kami ini harus merendahkan diri.
Karena barang siapa merendahkan diri itu akan ditinggikan Tuhan. Kalau Tuhan yang udah mengangkat kamu, kamu dipromosikan. Apa yang kamu gak pernah pikir, gak pernah dengar, gak pernah timbul dalam hatimu. Itu udah Tuhan kasih buat kamu. Ajar kami merendahkan diri. Mau dievaluasi, mau dibentuk. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Semua titipan aja. Gak ada hak kami untuk mengklaim segala berkat yang Tuhan kasih. Ajar kami untuk mau merendahkan diri. Suami yang merendahkan diri, istri yang merendahkan diri. Pelayan Tuhan yang merendahkan diri, yang mau diproses, mau dievaluasi. Dan ajar kami untuk juga sadar bahwa melayani ini sikap hati. Ajar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Biar pelayanan kami itu memancar, bersinar. Kami terang Tuhan, biar pelayanan kami ini jadi produk, kami ini terangnya Tuhan. Ajar kami melayani dengan penuh ketulusan, dengan penuh kepedulian, dengan kesungguh-sungguhan. Karena balik lagi, kami melayani dengan segenap hati. Karena itu untuk Tuhan, dari Tuhanlah kami menerima upah. Ingatkan kami bahwa kami sebagai excellent servant, fokus kami itu adalah jadi berkat, bukan cari-cari berkat. Jadi berkat. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Biar firman Tuhan ini bisa jadi rema, berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Kami gak cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena ada roh Tuhan yang membuat kami perkasa menjalankan setiap firman Tuhan. Haleluya. Hamba telah selesai, berkati setiap umatmu, pakai mereka dengan caramu bukan cara mereka. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang excellent, sehingga lewat pelayanan kami, nama Bapa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.